Yeah. 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 Oke. Nah, jadi untuk himpunan sebenarnya kan kita udah pernah ini himpunan ya. Jadi nggak diulang gimana-gimana banget. Cuma mungkin yang perlu diingat dari himpunan, himpunan itu kalau kayak gini, misalnya kita punya himpunan A sama himpunan B. Nah, kalau kayak gini, itu artinya irisan ya. Nah, kalau kayak gini, itu gabungan. Jadi sih paling kalau himpunan kan kita udah pernah belajar juga. Jadi kayak ya udah. Cuma yang perlu diingat mungkin kalau yang kayak N itu irisan, yang kayak U itu gabungan gitu. Nah, ada yang namanya inklusi eksklusi. Mana sih? Inklusi eksklusi. Nah, inklusi eksklusi itu maksudnya gimana? Misalnya nih, kita punya himpunan A sama himpunan B. A gabung B itu sama dengan himpunan A semuanya ditambah jumlah himpunan B semuanya dikurang A irisan B gitu. Nah, kalau kita punya tiga nih, A gabung B gabung C gitu. Nah, ini tinggal A tambah B tambah C dikurangin A irisan B dikurangin A irisan C dikurangin A lagi B. B irisan C ditambah A irisan B irisan C. Aduh, irisan C gitu. Kalau 4 gimana ya? Eh apa ya? Polanya gitu-gitu aja. Jadi habis ditambah dikurangin yang irisan 2, ditambah yang irisan 3, nanti dikurang yang irisan 4 gitu. Nah, ini tuh maksudnya kenapa? Kenapa kayak gini? Jadi contohnya nih ya. Ini kita punya ini kan himpunan. Ini diagram Venn-nya. Duh. Ini misalnya himpunan A, ini himpunan B. Kalau digabungkan artinya semua ini ya, gitu. Nah, kalau A tambah B doang, dia tuh yang di tengah sini, A irisan B-nya, ini kan A irisan B. Dia kehitung 2 kali. Dari sini kehitung sekali, sama dari sini kehitung sekali. Jadi ini kehitung 2 kali. Makanya kita harus kurangin sama si A irisan B sekali gitu. Nah, terus kalau buat yang tiga tuh, tiga, satu, dua, tiga, ini C kan. Nah, konsepnya itu kan A di sini nih. Wait. Kalau gabungan artinya semuanya nih. Nah, misalnya nih kita mau yang si A doang. Si A doang kan segini nih. Terus kalau si B doang itu segini. Sama kalau C doang. Kalau C doang kan segini. Nah, yang ini tuh kehitung 2 kali. Nih, yang ini nih. Yang A irisan B. Ini kehitung. Jadi gini. Yang ini kehitung 2 kali dari si A sama dari si B. Yang ini, aduh kelihatan nggak sih? Yang ini ya. Yang A irisan C, yang luarnya itu kehitung 2 kali dari A sama dari C. Yang ini, yang sebelah sini, itu juga dia kehitung 2 kali dari si B sama dari si C. Terus yang tengah ini dia kehitung 3 kali kan dari si A, dari si B sama dari si C. Karena kita cuma mau ngitung dia tuh 1 kali kan. Yang ini tambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini, kelihatan nggak sih? Ini aja deh. Yang ini, oh yang ini,
tambah yang ini, tambah yang tengah sini, tambah yang sini, tambah yang sini, tambah yang sini gitu kan. Cuma sekali-sekali aja kan. Nah, makanya ini jadi si A ini tambah si B, habis itu tambah si C, habis itu dikurang ini, kurang yang ini, A irisan B, habis itu dikurang yang ini, A irisan C, dikurang yang ini, B irisan C. Jadi udah kan, yang ini kehitung sekali, yang ini kehitung sekali, yang ini kehitung sekali. Tapi yang tengahnya bolong dong. Dia kan dia kan kehitung 3 kali. Tapi dia kehapus 3 kali juga. Kekurang, 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 kehapus 3 kali. Makanya kita tambah A irisan B irisan C gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, ini kita hapus aja. Nah, nah, ini langsung ke contoh soal aja. Hmm, oke deh ini. Nih dari 180 hakim yang ditunjuk untuk bertugas di pengadilan, 30% adalah perempuan dan 25% berasal dari kelompok minoritas. Jika sepersembilan dari perempuan yang diangkat berasal dari kelompok minoritas, maka banyak hakim yang diangkat bukan perempuan atau bukan dari kelompok minoritas. Oke, jadi kan ada 180 nih. 180 hakim, 30% perempuan. Artinya perempuan sama laki-laki kan. Perempuannya 30%, 30% dari 180 itu kan berapa ini 3/10 kali 180. 504 54 ya. Ya kayaknya 54 ya. Nah, terus laki-laki itu artinya sisanya kan 180 dikurangi 54. Jadi ada hapus dulu. Jelek. Jadi ada 126 ya. Oke. Nah, terus jika sepersembilan perempuan yang diangkat berasal dari kelompok minoritas, em, sepersembilannya itu kan artinya 6 ya. Enamnya minoritas, M aja deh. Minoritas, artinya 8/9-nya alias sisanya berapa? 48 ya? 48 itu mayoritas. Mayoritas. Nah, terus ini juga 25% dari kelompok minoritas. Yaudah ini nanti deh. Nah, kita lihat di sini dulu. Bukan perempuan, bukan perempuan atau bukan dari kelompok minoritas. Nah, untuk yang hari kemarin kan kita udah belajar logika nih. Nih kalau kalian lupa logika. Logika ini mana? Bukan, nah ini nih. Bukan perempuan atau bukan minoritas. Misalnya ini Ki, misalnya P itu perempuan, Ki itu minoritas gitu. Bukan perempuan atau yang ngasih atau ya, bukan perempuan atau bukan kelompok minoritas. Bukan perempuan atau bukan minoritas. Artinya dia tuh sama aja bukan perempuan dan minoritas gitu. Jadi kayak ini. Misalnya perempuan, jadi dia tuh kita maunya bukan perempuan atau bukan minoritas kan. Nah, jadi ini bisa sama aja dengan bukan perempuan dan minoritas gitu. Jadi kita cari aja nih perempuan dan minoritas itu berapa orang? Perempuan dan ntar. Hmm,
Bentar. Ini laki-laki 25% itu 45 minoritas sama 45 lagi. 45 kurang 6, 39 ya. 39 minoritas sama mayoritasnya itu ada 86, 87. Ya sih harusnya segini. Wait. Apa aku ada yang salah ya? Kalaupun logikanya bukan perempuan atau bukan dari kelompok minoritas. Artinya, oh ini kayaknya harusnya dan deh, ya nggak sih? Ya udah artinya yang bukan perempuan, dia perempuan nggak boleh, laki-laki nggak boleh dari minoritas, artinya yang ini, 87. Tapi kalau secara logika ini bener sih, kalau nggak salah waktu itu emang ini kenapa gitu soalnya. Hmm, iya sih, bener. Kalau logikanya bukan perempuan atau bukan kelompok minoritas, kalau dia kelompok minoritas tapi bukan perempuan nggak apa-apa dong. Iya, kan kalau atau bisa pilih salah satu. Kalau minoritas laki-laki, artinya dia bukan perempuan kan? Ya nggak apa-apa dong. Iya deh, kayaknya ini harusnya bukan perempuan dan bukan dari kelompok minoritas. Soalnya kalau kayak gini, negasi P dan minoritas, artinya perempuan dan minoritas kan cuma 6 orang. Jadi yang dimaksud itu 180 kurang 6 gitu. Jadi harusnya hasilnya 174. Tapi kalau ini tuh artinya bukan atau, artinya harusnya dan. Bukan perempuan dan bukan kelompok minoritas. Gitu. Oke, jadi jawabannya 87. Oke, next. Terdapat 760. Let me just dulu. Oke. Nah, oke, ini ada 760 siswa di suatu sekolah. 760. Ada 71 siswa mengikuti klub musik. Aku lebih suka pakai yang kayak gini-ginian dia. Eh ya kayak gitulah ya apa namanya diagramnya. Oke, 71 musik, 110 tidak mengikuti klub sains. Oke, kalau di ini kalau di diagram ini, diagram Venn, musik sama science. Musik science. Nah, yang di luar ini tuh 110. Yang di sini nih. Yang di sini, pokoknya yang di luar ini, itu 110. Apa ya ngomongnya? Oh, pokoknya semua dikurangin science. Ya nggak sih? 110 tidak mengikuti klub science. Artinya semesta, semuanya 760 dikurangin yang ikut science. Ya nggak? Yang ikut science sama dengan 110. Ya nggak? 110 yang tidak mengikuti klub science. Ya kan? Artinya yang mengikuti klub science itu 650 orang. 650 science. Oke. Nah, pada klub science, jumlah laki-laki 30 lebih banyak dari perempuan. Oke. Artinya ini kita harus terjemahin ke bahasa matematika kan. Pada klub science, jumlah laki-laki 30 lebih banyak daripada perempuan. Artinya 650 ini kan
perempuan sains, perempuan yang ikut sains, ditambah laki-laki yang ikut sains kan. Gitu. Nah, terus kita punya informasi jumlah laki-laki sains 30 lebih banyak daripada perempuan. Ya kan? Perempuan ditambah 30 sama dengan laki-laki sains gitu. Artinya 650 kita substitusi nih L-nya, kita ganti LS-nya. Jadi sama dengan PS ditambah 30 ditambah PS kan, perempuan yang ikut sains. Gitu. Terus nih kita turunin dulu ya. Nah, artinya pindahin ya. 620 sama dengan 2 PS. PS-nya 310 ya. Ya enggak. Sejauh ini ada yang miss gak? Kalau ada yang kalian bingung atau ada yang miss bilang ya. 110 tidak mengikuti klub sains. Ya benar. Oke, pada klub sains jumlah laki-laki 30 lebih banyak daripada perempuan. Artinya kalau perempuannya berapa tadi? 310, PS-nya 310. Artinya laki-lakinya 340 ya. 30 laki-laki sains. Gitu. Nah, habis itu 59 siswa dengan 35 diantaranya perempuan mengikuti klub musik maupun klub sains. Artinya eh, S ikut sains dan ikut musik itu udah sebanyak berapa nih? Berapa sih tadi? 59 ya. 35 diantaranya perempuan mengikuti klub musik maupun klub sains. Ya udah nggak apa-apa ini aja. Ikut musik sama sains itu ada 59, 35-nya perempuan. 59, 35 perempuan, sisanya berapa? 24 laki-laki ya. Nah, terus habis itu 86 siswa laki-laki tidak mengikuti keduanya. Jadi yang di luar ini artinya ini ya, semuanya 760, ya enggak? Jadi 760 dikurangin yang ikut musik gabung sains, pokoknya di antara semua ini ya. Yang luar ini semuanya dikurangin yang ikut sesuatu nih, musik dan sains. Ya enggak? Jadi ada sesuatu kan. Jadi ada sejumlah berapa gitu. Nah, ada 86 siswa laki-laki tidak mengikuti keduanya. Jadi 86 laki-laki, perempuannya belum tahu berapa. Nah, setengah siswa dari klub musik yang tidak mengikuti klub sains adalah laki-laki. Oke, setengah dari dia ikut musik, tidak mengikuti klub sains. Artinya dia mengikuti musik dikurangin musik irisan sains kan. Artinya dia ikut musik, tapi dia nggak ikut sains. Jadi musik dikurangin irisannya gitu. Berapa nih? Setengah dari yang ini ada laki-laki. Oh, setengahnya laki-laki. Habis itu setengahnya lagi artinya perempuan gitu kan. Berapa selisih jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan di sekolah tersebut? Oke. Nah, artinya 760 itu sama dengan yang ikut kan 86-nya tidak mengikuti keduanya. Bentar, coba baca lagi. 71 siswa mengikuti klub musik, 110 tidak mengikuti klub sains. Artinya yang ini. Oke, terus
pada klub sains. Oke, wait. Artinya dari 110 ini kan kok nggak sinkron ya? Oh, oke, paham. Science kurang musik. Terus abis itu, oke. Nah, yang ini dulu deh. Yang nggak ikut dua-duanya tuh ada berapa orang? Ini kan kita udah tahu ya. Tinggal si musik ini kita nggak tahu nih perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Nah, terus yang ini nih, di sini kita belum tahu yang ikut yang perempuannya berapa. Oh, udah deh. Ya udah gitu. Kita kita hitungnya dari sini dulu. 760 dikurang yang tengah ini kan. Ini kan orang-orang yang nggak ikut dua-duanya. Jadi ada berapa orang kita cari dulu. Nah, 760 dikurangin M gabung S gitu kan. Artinya dari inklusi eksklusi 760 dikurang musik tambah science dikurang musik irisan science gitu kan. Nah, berapa nih? 760 dikurang yang musik itu 71. 71 tambah science itu ada 650. Terus musik gabung science itu ada sebanyak musik irisan science itu ada sebanyak 59. Oke, berapa nih? 760 kurang berapa? 12 662. Benar gak? Ada sebanyak 98 ya? Oke. Kan dia ada sebanyak 98 nih. Ya udah. Artinya yang perempuannya tuh ada sebanyak 86-nya kan laki-laki. Perempuannya tuh sebanyak 12. Udah. Terus ya udah. Sekarang kita mulai ngitungnya. Ini. Oke. Pertama yang di dalam sini nih. Ini kan yang luar sini, yang di luar ini. Kan kita udah tahu ya. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Nah, terus sekarang yang di sini. Yang di dalamnya nih, yang di dalam himpunan. Artinya dia tuh ini ditambah ditambah ini kan science. Jadi yang ikut musik doang ditambah yang ikut science doang gitu. Eh, musik doang sama science pokoknya semuanya. Nah, yang ikut musik doang. Hmm, ikut musik doang. Musik doang. Nah, yang ikut musik doang tuh ada sebanyak 71 dikurang 59 kan. 71 kurang 59 berapa? 12 ya? Ya, 71 kurang 59 sama dengan 12. Nah, setengahnya nih, setengah siswa dari klub musik yang tidak mengikuti klub sains adalah laki-laki. Artinya dari 12 ini ada 6 perempuan, ada 6 laki-laki.
kan. Nah, ya udah artinya jumlah selisih jumlah laki-laki dengan selisih jumlah perempuan dengan perempuan selisih. Nah, selisihnya artinya mutlak perempuan kurang laki-laki kan. Ya entah laki-laki kurang perempuan atau perempuan laki-laki yang paling banyak gitu. Jadi kita mutlak aja. Mutlak kan nilai ada yang nggak tahu nggak mutlak itu nilai positif. Jadi kayak mutlak 5 mutlak 5 itu 5. Mutlak min 7 sama dengan 7. Mutlak 0 itu sama dengan 0 gitu. Mutlak itu mengembalikan nilai positifnya. Gitu ya, kayak gini. Oke, perempuan kurang laki-laki. Perempuannya itu ada berapa? Perempuannya itu yang di luar, yang nggak ikut apa-apa nih. Perempuan yang nggak ikut apa-apa kan 12 orang. Ditambah, eh ini dia langsung di sini. Perempuan sama laki-laki. Ini kita kecilin aja. Oke, jadi dari 760 ini, perempuannya ada berapa? 6. Enggak ding. Yang nggak ikut apa-apa itu ada 12 orang. Terus ditambah em, ditambah oh ini yang di luar. Terus yang merah-merah nih ditambah yang suka musik doang, yang ikut musik doang. Yang ikut musik doang itu 6 laki-laki, 6 perempuan, 6 laki-laki, artinya ditambah 6. Terus ditambah yang ikut klub science, yang oren-oren nih, yang ikut science. Yang ikut science itu perempuannya ada berapa sih? 310. Berapa nih? 328 ya. Nah, artinya laki-laki itu sisanya 300 berapa sih? 300 apa 400 nih? 432. Ya enggak? Ya, 432. Nah, artinya selisihnya laki-laki kurang perempuan sama aja lah ya. Selisihnya tuh 432 dikurang 328 sama dengan 104. Oh, ada ya 104. Gimana? Apakah ada yang miss? Kok aku merasa jawabannya waktu itu bukan 104 ya, tapi 104 ada. Ya udah lah ya. 71 musik. Gimana kalian? Apakah ada yang merasa ada yang janggal? Kita ulangi. 760, 71 yang ikut klub musik. 110 tidak mengikuti klub sains. Artinya yang mengikuti klub sains ada 650. Nah, pada klub sains jumlah laki-laki 30 lebih banyak daripada perempuan. Jadinya ini benar kok 310, 340. Totalnya 650. Oke. Terus 59 dengan 35 diantaranya perempuan mengikuti musik dan sains. Heeh. Ya artinya dia ini include ke sains ini kan. Terus 86 siswa laki-laki
tidak mengikuti keduanya. Nah, yang ikut keduanya itu kan artinya inklusi eksklusi M tambah S kurang M irisan S. M-nya itu ada 71 ditambah sainsnya itu ada 650. Artinya, terus habis itu dikurangin sama 59. 59 ini yang musik gabung sama sains. Irisan sama sains yang di tengah-tengah ini. Nah, jadilah, ini berapa sih? 12, 665, 662. Jadinya 98. Oke. Terus habis itu setengah siswa dari klub musik yang tidak mengikuti klub sains adalah laki-laki. Nah, jadi yang ikut musik doang artinya 71 ini kan dia ikut ikut apa aja kan? Yang musik doang iya, yang musik dan sains iya gitu. Nah, jadi biar yang ikut musik doang 71 dikurang S irisan M. Jadinya oh ini enggak ding ini benar. Ya, 71 kurang 59 itu ada 12. 12 ini setengahnya laki-laki. Jadi setengahnya laki-laki, setengahnya perempuan. Ya udah. Kan anaknya ada 760. Artinya perempuannya itu ada 12 ditambah 12 ini kan yang di luar. 6 itu yang musik doang. Terus yang sainsnya ada 310. Coba deh kalau 4 4 3 ini berapa? 2 3 2 8 ya. Sama nggak? 12 itu berapa? 86. 86 ditambah 6 ditambah 340. 92 482. Bentar, bentar. 92 432 ya. Saya bener sih. Selisihnya selisih jumlah siswa laki-laki jumlah siswa perempuan. Ya, bener sih harusnya 104. Oke. Oke, aman ya. Nah, terus next. Ini. Di sebuah sekolah terdapat 4 klub. Berikut penjelasan anggota setiap klub. Aduh. Setiap siswa tergabung ke setidaknya satu klub. Setiap anggota klub B adalah anggota klub A. Wow, agak riuh ya. Oke, kita bikin ini aja deh. Bikin diagram Venn. Oke, ada 4 klub ya. Udah nggak apa-apa ini. Udah kotak semestanya nggak usah lah ya. Ntar aja. Jelek soalnya. Nah, oke. Setiap siswa tergabung ke setidaknya satu klub. Setiap anggota klub B adalah anggota klub A. Kayaknya nggak bisa deh bikin ini. Soalnya belum pasti. Ini kan A, ini B. Kan setiap anggota klub B itu tergabung kelompok A. Nah, sebagian anggota klub C adalah anggota klub B. Oh, sebagian anggota klub B, setiap anggota klub B adalah anggota klub A. Oke, oke. Wait, wait. Oke, sebagian anggota klub C adalah anggota klub B. Semua anggota klub C yang merupakan anggota klub A juga merupakan anggota klub B. Jadi, kayak gini dia sebenarnya. Oh, wait. Kok nggak mau sih? Oh, kayak gini lah ya. Sret. Ini B kan dia di dalam A nih. Nah, C itu kayak gini dia. C itu sebelah sini lah. Nah, gitu. Jadi dia, aduh, jelek gak apa-apa lah ya. Semua anggota klub C yang merupakan anggota klub A, dia juga merupakan anggota klub B. Tapi dia cuma sebagian anggota klub C, anggota klub B. Oke. Terus habis itu tidak ada anggota klub D
yang merupakan anggota klub A, sebagian anggota klub D adalah anggota klub C. Oke, gini nggak sih? Warnanya mirip-mirip ya. Kayak gini. Seret. Oke, ini. Nah, oke, sekarang jumlah seluruh siswa 140. Jumlah seluruh siswa 140. Jumlah anggota klub A dan klub C adalah 125. Artinya, kalau dan tuh kayak gini ya. Kalau dan, ini kalau atau. Di sini juga ada sih. Di logika waktu itu kita juga kemarin kita belajar. Kalau kayak gini tuh, U ini atau kalau kayak gini itu dan. Atau dan ini irisan, kalau U ini atau gabungan gitu. Nah, 140. Jumlah anggota klub A dan klub C adalah 125. Klub A gabung, oh dan ya, adalah 125. Oh banyak banget sih. Oh tapi jumlah deh. Jumlah anggota klub A. Artinya klub A, wait. Coba ya kita hapus. Klub A plus klub C gitu. Sama dengan 125. Kalau plus itu kan jadinya kayak gini gak sih? Gabungan. Tapi aku ntar ya, ini tuh antara A plus C sama dengan 125 atau A gabung C sama dengan 125. Soalnya dia mintanya jumlah. Jadi kayaknya ini bener sih, cuma kayak lagi tidak relevan. Oke, jumlah anggota klub B itu 40. Jumlah anggota klub D adalah 35. Oke. Terus dia nanya, berapa jumlah siswa yang merupakan anggota di satu klub aja? Bentar. Aku masih mengini yang ini ya. Jumlah anggota klub A dan klub C adalah 125. Menurut kalian yang atas atau yang bawah? Kok aku lebih serak yang bawah ya? Jumlah anggota klub A dan klub C. Nih kalau klub A, klub A dan klub C. Klub B. Oh, kayaknya sih ya. Aku prefer yang bawah deh kayaknya. Coba dulu ya yang ini, agak bunyi aja. Oke. Oke. Jadi ini aku lebih ke kayak gini. A gabung C itu ada 125. Ya, pokoknya dia jumlah anggota klub A klub C itu 125. Kalau dia ikut klub A sama klub C harusnya dia nggak kehitung. Ya nggak sih. Oke, sementara kayak gini dulu, tapi kayaknya ini harusnya benar. Nah, oke, kita ganti warna pink deh. Jadi, yang dimau kan jumlah siswa yang merupakan anggota di satu klub aja kan. Artinya kita tuh cuma butuh yang ini A, yang dia nggak sama si B, oke. Terus B ini kan dia yang setiap anggota klub B
dia tuh anggota klub A. Jadi nggak mungkin anggota klub B ini anggota di satu klub aja, yaitu klub B doang. Karena B, kalau dia ikut B, pasti dia ikut A. Gitu. Nah, yang C ini juga kan dia udah ada di dalam sini. Jadi kita maunya yang di luar sini nih. Yang Nah, terus yang D juga kita artinya butuhnya yang di sebelah sini. Aduh. Nah, yang dia di satu klub aja. Nah, karena itu jadinya A gabung C ini kan dari sini nih. Dari sini sampai sini. Ya, pokoknya yang sini nih, pokoknya sampai sini nih. Semuanya itu kan 125. Jadi semuanya itu jawabannya itu 125. Ini kan sampai sini nih 125. Ditambahin. Nah, tapi yang ini tuh yang A gabung C ini ada B-nya kan. Artinya kita harus kurangin ini, harus dikurangin sama ini, dikurangin sama yang anggota klub B-nya ada 40 orang. Terus habis itu dia dikurangin yang ini juga kan. Dikurangin yang tengah-tengah C irisan D, dikurangin C irisan D. Wait. Oke. Bentar, ini agak kelewat dikit. Artinya kita harus tahu kan C irisan D ini berapa. Sementara di sini kita nggak tahu C irisan D ini tuh berapa kan jumlahnya. Nah, jadi kita cari dulu C irisan D itu berapa. Kita cari C irisan D itu berapa. Nah, C irisan D itu kita bisa dapat dari nih. Kan ini yang semua ini A irisan A gabung C, A gabung C ditambah si D dikurang, kan ini artinya, wait. Kursor aku kelihatan nggak sih tadi? Oke, kita pakai ini aja. Rainbow. Oke. Jadi ini, gini, segini, ditambah, wait. Ditambah yang ini, enggak. Totalnya kan, nah dikurangin ini kan kehitung 2 kali nih. Ini kehitung 2 kali dari A gabung C sama dari D. Ini kan ke tambah 2 kali. Jadi harus kita kurangin ini, kurangin C irisan D. Sama dengan berapa? Sama dengan 140. Jadi 140 ini kan artinya semua ini ditambah ini dikurangin yang ini kan. Karena ini kehitung 2 kali. Biar dia kehitung sekali aja. Jadi harus kita kurangin C irisan D-nya. Itu hasilnya 140. Nah, oke. Jadilah kita punya persamaan. 140 ini sama dengan A irisan C, irisan lagi. Gabung C ditambah D dikurang C irisan D kan. Nah, 140 sama dengan A gabung C tadi 125 ditambah D-nya 35 dikurang C irisan D. Nah, artinya sekarang C irisan D-nya sebanyak 160 dikurang 140 ya. Sama dengan 20 gitu. Nah, kita udah punya nih C irisan D itu sebesar 20. C irisan D. Itu sebanyak 20. Ya enggak? Nah, yaudah sekarang kita bisa ngerjain yang ini. Jumlah anggota klub yang ini. Jumlah siswa yang merupakan anggota di satu klub aja. Ini kan udah ya tadi. Ini 125 dikurang yang anggota. Wait. Ini biar lebih ini deh. Kita hapus dulu. Jadi yang satu klub aja saja itu dari A gabung C dikurangin si B ditambah dikurangin si ini lagi kan dikurang C irisan D kan.
Ya enggak? Nih, kita mau nyari yang si pink-pink ini, terus kita A gabung C. A gabung C segini. Artinya biar pink-pinknya doang, kita harus kurangin B, harus kurangin C irisan D. Gitu kan. Oke, next. Kita tambahin sama, wait, abis itu kita tambahin sama si D kan. D semua ini. Nah, tapi D kan segini. Sementara kita nggak mau D ini. Artinya harus kita kurangin C irisan D lagi. Kurangin C irisan D. Oke, jadilah A gabung C, A gabung C tadi 125, dikurang B, B tadi 40, kurang C irisan D, C irisan D tadi berapa lagi lupa. C irisan D itu 20. Ditambah D tadi 25, 35 nggak sih? Ya, 35. 35 dikurangin 20. Jadinya berapa nih? 65, 180 ya? Ya enggak. Ya, betul. 80. Gitu sih. Ini 80. Oke, gitu. Apakah ada pertanyaan? Kemarin jadi ininya PDF-nya udah jadi bentuk PDF, udah dikasih kan ya, udah dapet ya catatannya? Mau SS nggak? Atau nggak usah? Oke, kalau mau ini aja ya, bilang aja. Kalau enggak ya nanti ada kok ininya. Oke, next. Next itu Inggris eksklusi udah oke, kombinatorika. Kombinatorika. Oke, kombinatorika. Kalau kombinatorika itu gini, eh dia tuh ngitung susunan. Jadi kayak gini nih, misalnya ada 5 orang anak di kelas. Mereka tuh ada yang bakal jadi ketua kelas, sama pokoknya bakal ada 2 orang yang maju jadi ketua kelas. Oke, ulang ya. Jadi di kelas itu ada 5 orang. 5 orang itu bakal ada 2 yang jadi kandidat calon ketua kelas. Nah, berapa banyak cara memilih 2 orang itu? Misalnya nih, kayak aku draw ya. Misalnya ada 5 anak. Mau diambil 2. Misalnya nih, ada A, si A, si B, si C, si D, si E, gitu. Nah, mau diambil 2 itu kan bisa aja AB, bisa aja AC atau AD gitu kan. Kalau dihitung manual berapa nih? AB tambah AC, AD, AE ada 4. BC, BD, BE 3. Ya. Terus CD, CE 2, DE 1. Totalnya 10. Nah, ini tuh ada rumusnya. 5 anak mau diambil 2. Nah, ini tuh namanya kombinasi. Gitu. Jadi, kombinasi 2 anak yang akan diambil dari 5 anak gitu namanya. Itu kombinasi. Nah, ada yang namanya permutasi juga. Nah, permutasi ini contohnya gini. Ada 5 anak. Mau diambil 2. Mau dipilih 2. Satu jadi ketua kelas. Satu jadi wakilnya.
wakil. Nah, gimana caranya kita nentuin ada, misalnya nih, tadi kan AB nih, 2 orang kita mau ngambil AB. Mau A duluan atau B duluan, AB, pokoknya si A sama si B lah pokoknya yang bakal maju jadi ketua kelas gitu. Nah, kalau ini kan beda ya, bisa aja A yang ketua, B jadi wakil, atau A-nya jadi wakil, B-nya jadi ketua, gitu kan bisa aja. Jadi kalau ini ada 10, artinya ini ada berapa? Ada 20 ya? Gitu. Nah, ini tuh namanya permutasi. Jadi beda kombinasi sama permutasi apa? Ada yang udah ada yang mau ini. Beda kombinasi sama permutasi. Kalau kombinasi itu dia nggak mentingin urutan. Dia terserah mau AB kek, mau BC kek. Ya udah. Atau nih, ada 2 orang yang mau dikirim ke sekolah lain gitu. Mau dikirim olim gitu. Mau si A, si B, ya urutannya nggak penting kan. Pokoknya ya udah yang wakilnya si A sama si B gitu. Nah, tapi kalau permutasi, permutasi itu urutannya berpengaruh. Ini ke record kan. Ya. Urutannya itu berpengaruh. Jadi, eh A duluan kek atau B duluan yang keluar kelas itu tuh misalnya ya kayak ketua sama wakil ini aja lah gitu. Itu beda. Atau bisa bisa nih dari 5 anak A B C D E mau diambil 3, satu ketua, satu wakil, satu sekretaris gitu misalnya. Ya dari A B C misalnya kita bisa pilih A B C nih. Kalau dikombinasi A B C aja cuma satu kombinasi A B C. Nah kalau dipermutasi dia bisa A ketua, B wakil, C sekretaris atau A ketua, C wakil, B sekretaris. Atau B-nya yang ketua, A-nya yang wakil, C-nya yang sekretaris. Itu kan ada berbagai urutan-urutan yang beda kan. Nah, permutasi itu memperhitungkan hal itu, sementara kombinasi dia nggak memperhitungkan hal itu. Gitu. Nah, ada beberapa rumusannya. Oke, yang pertama warna apa ya? Hitam, oke nggak ya? Nggak apa-apa deh warna hitam. Oke, satu tuh ada namanya kombinasi. Kan udah tahu ya, tadi kombinasi yang udah diomongin. Kombinasi ini ditulisnya N, C, R. N kombinasi R. Dari kita punya N objek, mau diambil sebanyak R. Kayak tadi nih, ada 5 anak mau diambil 2. N-nya tuh 5, R-nya tuh 2. Rumusnya itu N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Faktorial tuh apa? Oke, kita tulis di sini faktorial. Ya di sini aja deh nggak apa-apa. Warna apa ya? Warna merah. Boleh deh. Oke, ini tuh namanya faktorial. N faktorial itu sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali dan seterusnya sampai ya udah nggak apa-apa lah ya agak sampai kali 2 kali 1 gitu. Jadi misalnya ada 5 faktorial nih. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 6, 24, 120 ya. Gitu. Gitu ya namanya faktorial. Nggak tahu ini udah diajarin atau belum, tapi ya udahlah ya. Kita ulang aja kalaupun udah. Nah, sekarang si kombinasi. Kombinasi ini ya udah kayak gini lah rumusannya. Jadi kayak tadi nih contohnya. Contohnya yang ini. Salah kenapa aku gini? Jadi kita gini aja. Copy. Sini paste. 5 anak mau diambil 2, ada B, C, D, E. Artinya ini dari 5 mau diambil 2. Berapa? 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. Wait. 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial gitu kan.
berapa nih? Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Nanti aku jelasin kenapa ini kita cuma sampai 3 faktorial aja. Bawahnya 3 faktorial kali 2 faktorial. 2 kali 1 gitu kan. 2 faktorial. Nah, ya udah ini tinggal kita coret aja 3 faktorial, 3 faktorial. Jadi kayak mager nggak sih nulis kalau kayak 5 faktorial nanti yang bakal dicoret. Masa kita harus nulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 1. Ya udah ini bakal dicoret aja. Ini kan sama kan? 3 kali 2 kali 1. Ini juga 3 kali 2 kali 1. Ya udah disederhanain aja satu-satu. 3 faktorial per 3 faktorial jadinya kan 1. Terus sekarang berapa artinya nih? 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 10 gitu. Bener kan ya? Gitu. Oke, ini yang pertama namanya kombinasi. Next, yang kedua itu ada namanya permutasi tadi kan. Permutasi itu lambangnya NPR, N permutasi N. Itu N faktorial per N min R faktorial. Gitu. Oke, ya coba aja itu tadi. Misalnya contoh, dari 5 anak mau diambil 2 anak. AB kalau nggak BA gitu kan beda kan. Tergantung itu aja. Sama dengan berapa? 5 faktorial per 3 faktorial kan. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Coret-coret, satu-satu gitu kan jadinya. Berapa? 20. Gitu. Itu ya. Ini juga contoh. Contoh. Oke. Nah, terus permutasi sama kombinasi ini dia punya banyak cabang yang lain. Contohnya apa? Contohnya gini. Wait, 3. Namanya permutasi unsur sama. Oke, permutasi unsur sama itu tuh kayak gini contohnya. Misalnya nih, kalian punya, contoh deh langsung. Kita kasih rumus dulu. Permutasi A, B, C, dan seterusnya. N enggak sih? Ya gitulah ya. Jadi N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan seterusnya. Contohnya kayak gimana? Misalnya kalian punya, contoh deh, contoh langsung. Ada 5 bola merah, 4 bola biru, 3 bola hijau. Nah, dari 4 bola merah, 5 bola merah, 3 bola biru, 3 bola hijau. Nah, ini mau dipilih, mau diambil 2 bola gitu. Nah, kenapa rumusnya dibedain dari yang atas? Karena gini, ini kan totalnya ada berapa nih? 5, 4, 3. Ada 12. Nah, ada 12 itu bisa aja 12 itu bukan yang beda-beda. Misalnya kan 12 A, B, sampai seterusnya J, K, L, sampai L. Gitu kan. Jadi mau ambil AB sama BA kan beda. AL sama LA itu beda. Gitu kan. L sama AK itu beda kan. Sementara kalau mau ambil merah hijau kan bisa aja. Atau merah-merah. Atau merah biru. Atau biru-biru. Maksudnya merah. Kan ada 5 bola merah. Sama misalnya 4 bola biru. Misalnya ambil 2 ini. Merah biru. Sama ini. Merah biru. Ini juga merah biru. Sama-sama merah biru kan. Walaupun dia beda bola.
Tapi tetap keambilannya tuh merah biru. Ya pilihannya antara merah-merah, kalau nggak merah biru, kalau nggak merah hijau, kalau nggak biru merah, biru hijau, biru biru, gitu kan? Ya udah, pilihannya cuma itu aja. Kalaupun mau ini nih, merah-merah ambil merah yang ini sama yang ini juga sama-sama merah-merah kan. Ini merah-merah juga gitu. Makanya dia rumusnya dibedain. Nah, rumusnya nah yaudah kalau dengan contoh yang itu tadi, yang ini artinya permutasi 5 dari berapa nih? 5 4 3 gitu. Sama dengan n-nya kan jumlahnya ada 12 kan, 12 faktorial per 5 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. Berapa nih? 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 nggak usah ditulis saya kali 3 kali 2 kali 1. Udah satunya nggak usah ditulis. 5 coret-coret. 3 kali 2 6. 4 kali 3 itu 12. 2 sama ini ada berapa nih? 5. Ya udah inilah. 11 kali 5 kali... Oh enggak, ding, bukan ambil 2 bola. Salah, salah, salah. Sorry, sorry, sorry. Ini misinformation. Maaf, maaf. Jadi susunannya. Wait. Ya, susunannya. Salah, ding. Sorry, sorry, sorry. Jadi, oke, kita ulang ya. Maaf, 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 maaf. Error. Jadi, maksudnya itu dari 12 ini mau disusun misalnya dalam satu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Mau merah, merah, biru, merah, biru, hijau, merah, merah, biru, biru, hijau, hijau gitu misalnya. Nah, susunan kayak gini. Nah, kalaupun dia merah satu sama merah duanya ini ditukar, kan sama-sama merah-merah gitu kan, sama-sama merah-merah biru. Ya enggak, yaudah gitu. Sama kalaupun biru yang ini, dua biru ini ditukar, kan dia bakal sama-sama menghasilkan MMB, MB gitu kan. Ya, gitu. Oke, maaf misleading ya. Jadi ini biasanya kayak gini soalnya. Misalnya di rak buku. Ada buku matematika, buku IPA, sama buku IPS gitu. Nah, dia mau naro eh, berapa, gimana caranya, berapa banyak cara nyusun buku tersebut gitu misalnya. Udah kayak gitu, guys. Ya, mohon maaf. So kalau mau yang kayak tadi kan, ya udahlah ya. Kalian kalau yang kayak tadi nih, misalnya yang aku bilang tadi, ada 5 bola, bola merah, 4 bola biru, 3 bola hijau. Mau diambil 2 bola. Udah kita langsung, enggak ding. Ya udahlah, ntar ya latihan soal belakangan aja. Kita selesaiin dulu rumus-rumusnya. Oke, yang ketiga, 4 ya, udah. Oke, 4 ini ada, permutasi siklis. Permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini apa? Permutasi siklis ini, ya udah kita tulis dulu PS sama dengan N-1. Oke, permutasi siklis ini gimana maksudnya? Contohnya, kalau kita lagi duduk di meja bundar, ada nih meja bundar, terus ada si A, B, C, D, E gitu. Mau duduk melingkar, ini A, B, C, D, E. Nah, kalau kayak gini kan misalnya kalau lurus, kalau lurus aja A B C D E sama E
A, B, C, D. Itu beda kan susunannya. Kalau lurus aja nih, ada kursi bangku lurus A, B, C, D, E sama E, A, B, D, C, E, A, B, C, D. Itu beda kan. Karena kalau yang di sini E ini bakal sebelahan sama D, kalau di sini A ini bakal E ini bakal sebelahan sama A. Sementara kalau siklis ya sama aja nggak sih? Jelek banget sih ini buletan. Ya udahlah ya. Ya udahlah, udah amat. Ini misalnya ini E, ini A, ini B, ini C, ini D. Kan sama aja kan? Sebenarnya susunan yang ini sama yang ini tuh sebenarnya sama aja kan? Kayak E-nya bakal sebelahan sama A sama D. Ya sama aja semuanya gitu. Makanya kenapa permutasi siklus ini dibedain gitu. Ini sama dengan gitu lah. Ya udah gitu. Hapus saja. Oke. Ya udah gitu sih. Sama ada satu lagi. 5 itu kombinasi unsur sama. Kombinasi unsur sama ini tetap ya N sama R. Tapi ini dia jadinya N plus R min satu kombinasi R. Jadi kalau kombinasi unsur sama ini, oh kombinasi unsur sama ini yang kayak tadi yang aku bilang ada, wait, wait. Nanti deh contoh soalnya ntar aku menyusul aku kombinasi unsurnya sama. Nanti deh kita cari contoh soalnya. Soalnya ini jarang kepake jadi lupa. Ya udah nanti aja. Ntar kepikiran ternyata. Eh, Yaudah deh, ntar aja dulu. Aku abis ini kita iniin soal sekalian. Jadi ini kalau mau dicatat-catat dulu aja. Aku mau nyari soal dulu. Wait, ngopi soal aja sih. Kopi soal. Hmm, um, ini soal-soalnya dari soal OSK sih. Yang tadi juga dari soal OSK. Apa ada yang dari soal OSP ya? Hmm, oke. Oh, benar ada yang tadi 104 guys. Hmm, oke. Ini langsung ke contoh soal-soal aja ya.
Oke, yang pertama nih. Contoh soal. Coba di sini. Contoh soal. Latihan soal. Oke. Mau dicatat dulu atau udah dicatat ini? Guys. Ya dulu ya. Aku asumsikan sudah dicatat. Oke. Sebagai pembina Olimpiade Komputer SMA Maju Bersama, Pak Dengklek menyiapkan 10 soal latihan. Dari nomor 1 sampai nomor 10 yang harus dikerjakan oleh siswanya. Aturan pengerjaan soalnya adalah soal nomor 1, 3, dan 5 itu wajib dikerjakan. Tetapi para peserta hanya mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Banyak cara peserta memilih soal yang dapat dikerjakan adalah, oke, jadi kayak gini. Kan ini ada 10 soal. Tiga soalnya itu wajib dikerjain. Artinya kita cuma milih dari 7 kan. Dari 7 soal kita mau ngerjain yang mana. Banyak cara peserta memilih soal yang dapat dikerjakan. Nah, dari 7 ini mau diambil, kan dia hanya mengerjakan 8. Tapi tiganya ini udah wajib nih. Jadi kita sisa tinggal milih 5 lagi kan. Nah, terus mau kayak 2, 4, 7 sama eh 2, 7, 4 kan sama aja kan. Kita bakal tetap ngerjain 2, 7, 4 gitu. 2, 4, 7. Ya udah, artinya kita pakai kombinasikan 7C5 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 5 faktorial, 5 kali 5 faktorial, sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 7 kurang 2 faktorial, 2 kali 5 faktorial, gitu kan. 2 ini kan 2 kali 1. Jadi ya udah nggak aku tulis gitu. Kita coret, kita coret. Ini udah berapa nih? 42 bagi 2, 21. Gitu. Ya nggak? Oke, next. Oke. Sini. Oke, dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus dan dari B ke C oleh 3 bus. Seorang berangkat dari kota A ke kota C melalui B, kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bus yang sama. Oke, jadi gini, kan dari A ke B ke C itu ada empat jalur. Bentar. Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 bus. Nah, ini tuh ada 3 bus. Nah, misalnya dia mau jalannya lewat sini. Mau ini, lewat si yang ini. Terus habis itu dari B ke C pengen lewat yang ini. Tapi waktu balik dari C ke A, dia nggak mau menggunakan bus yang sama. Jadi lewat sini, habis itu dia lewat sini gitu kan. Oke, banyak cara perjalanan tersebut. Nah, kalian perlu diingat, aku tulis di atas juga deh. Di mana ya? Hmm, di sini deh, merah-merah. Itu ada the power of dan atau like. Dan itu sama dengan dikali atau itu sama dengan ditambah. Gitu. Jadi kayak misalnya nih, ya udah pokoknya kalau ada yang soal kata sambungnya dan itu dikali, kalau atau itu ditambah. Contohnya adalah ini. Kayak gini. Kita kan dari A ke B dan jadi dari kota A ke B, habis itu B dan C gitu kan. Maksudnya dan itu tuh dan sama atau bedanya itu adalah tulis kali ya. Kalau dan
Dan itu artinya misalnya kita punya dua nih, apa ya? Ambil, oke, misalnya ambil contoh. Dan contoh ambil dua bola merah dan dua bola biru. Kalau atau nih contohnya ambil dua bola merah atau dua bola biru. Dari sini kelihatan kan bedanya. Ya nggak kayak yang tadi misalnya kita punya 5 bola merah, 4 bola biru, 3 bola hijau gitu. Kita suruh ambil 2 bola merah dan 2 bola biru. Gitu. Berapa peluang, misalnya peluang ya, berapa peluang terambilnya 2 bola merah dan 2 bola biru gitu misalnya. Atau contohnya ya kayak gitulah ya, dan 2 bola biru. Artinya ada 4 bola kan yang diambil gitu. Ada 2 bola merah dan 2 bola biru. Nah, sementara kalau kita pakai atau, kita bisa ambil peluang terambilnya 2 bola merah atau 2 bola biru. Kalau 2 bola merah boleh, dua bola biru boleh. Terpisah gitu loh. Jadi kayak mau ambil 2 bola merah oke, mau ambil 2 bola biru oke. Jadi itu kasus yang terpisah gitu. Sementara kalau dan itu tuh kasus yang nyambung. 2 bola merah dan 2 bola biru. Di satu kali kita ngitung, satu kali kita kayak ngambil satu satu rangkaian pengambilan itu ambil 2 bola merah dan 2 bola biru. Sementara kalau atau itu ambil 2 bola merah atau 2 bola biru terserah. Itu kasus yang terpisah. Lo mau ambil 2 bola merah atau 2 bola biru ya, it's okay. Gitu. Jadi bedanya dan sama atau itu kedua kasusnya kalau dan itu nyambung, kalau atau itu tuh misah. Apakah sampai sini bisa dimengerti ataukah tidak? Ya, gitulah ya. Oke. Nah, oke sih ini. Jadi bedanya dan sama atau. Kalau ya ini kombinasi lah ya. Ada peluang nggak ya di sini? Jadi ya, udah peluang nanti aja. Kalau gitu, banyak cara perjalanan orang tersebut adalah. Nah, kalau kayak gini kasusnya, duh, sorry. Oke, jadi kalau kayak dari A ke B nih, kan dia ada 4 jalur nih, ada empat jalur. Kita cuma mau ngambil satu jalur kan, gitu. Ada 4 jalur, kita cuma mau ngambil satu jalur. Dikali 3 kombinasi satu. Dari 3 kita cuma mau ambil satu. Yang nggak artinya ini ada kenapa dikali? Bisa aja kan dari sini satu, dua. Habis itu dua, satu, dua gitu kan bisa aja kan. Ya udah, gitu jadinya. Habis itu baliknya juga dikali, artinya kalau karena ini udah dipakai satu jalur, jadinya dia dua mau diambil satu kan. Dikali ini sisanya 3 jalur yang belum diambil, 3 jalur, 3 bus yang belum diambil. Jadi 3 kombinasi 1 gitu. Ini 4 kan. 4 mau diambil satu ya kemungkinannya antara A, B, C, D gitu kan. Satu, dua, satu atau dua kalau nggak tiga, kalau nggak empat gitu kan. Yaudah jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 3. Ini berapa nih? 12 kali 6 ya, 72 ya. Gitu. Ya ini asal mula kenapa ini 4 kali 3 kali 2 kali 3. Ya 4 kombinasi 1, 4 mau diambil satu.
4 jalur dikali ada 3 bus. 4 bus dikali ada 3 bus dikali 2 bus kali sisanya 3 bus. Jadilah ada 72. Oke. Oke. Nah, sekarang ini soal 2021. Berapa banyak permutasi string KSNK 2021 sehingga tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan. Oke. Jadi gini, artinya ini kan permutasi ya. Nah, ini yang dimaksud permutasi unsur sama. Jadi kan ada K-nya ini kan sama nih. Duanya ini juga sama. Sementara kita mau dia permutasi, kita mau tahu urutan dia. Gitu. Jadi susunan dia lah ya. Jadi ini pakai permutasi unsur sama, tapi ada tambahan. Tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan. Jadi pertama ya udah, pertama kita ini dulu. Si banyak permutasi string KSNK 2021-nya dulu. Ada artinya permutasi KSNK lah ya. K 2021. Sama dengan KSNK 2021 ini kan ada 8 faktorial per K-nya. K-nya ada 2 faktorial. 2-nya juga ada 2 faktorial. Apalagi? Udah ya? Oke, jadinya berapa nih? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 kali 2. Udah, ini kita coret aja sama 4. Nah, ya udah berapalah ini ya, hitung. Nah, yang kedua, yang ini kita kurangin sama ketika ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan. Gitu. Dia kan nggak mau ada. Ya udah, artinya semua semua kemungkinannya dikurangin sama kasus ketika angka yang sama tuh bersebelahan. Gitu. Jadilah kita bakal kurangin sama ketika nah, ketika K-nya ini sebelahan dan atau duanya bersebelahan gitu. Atau kalau dua-duanya bersebelahan. Gitu. Nah, gimana caranya biar kita tahu kayak gitu? Jadi mungkin aja kan, kita mau kurangin ini kan, kurangin sama ini, sama sesuatu ini. Oke, yang pertama kalau K-nya sebelahan, gitu. Ketika K-nya sebelahan, artinya kita kita hitung K ini sebagai satu kesatuan gitu loh. Jadi kayak gini, pokoknya KKSN 2021 gitu bisa. Jadi ini tuh kita hitung sebagai satu kesatuan. Nah, ngitungnya gimana? Jadi dia permutasi, ini kalau sampai sini nggak ya? Jadi K-nya ini kita hitung sebagai satu kesatuan. Jadi kita cari semua susunan, semua susunan di mana K-nya ini sebelahan. Contohnya kayak ini S, K, K, N, 2120 gitu. K-nya ini kita hitung bersebelahan. Gimana caranya? Ya udah kita anggap K-nya ini sebagai satu kesatuan. Nah, udah permutasi dari 2. Ini karena K-nya sama, 2-nya sama, itu permutasi 2,2. Ini juga. Jadinya 8 faktorial per 2 faktorial. Ya udah, ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ya udah ya, kali 2 per 2 kan. Ya udah coret-coret aja gitu kan. Ya udah segini nih, nanti segini mau dikurangi sama segini. Gitulah ya. Nah, terus abis itu kita mau kurangin apa lagi ketika duanya kan? Ketika duanya bersebelahan. Ya enggak? Mungkin aja kan selain K yang bersebelahan itu duanya yang bersebelahan. Ya udah kayak tadi, kok 8 sih salah. Kayak gini salah. Harusnya dari 7. Kenapa dari 7? Jadi kayak gini, kita mau K-nya ini sebelahan, ini sebagai satu, SN2021. Jadi hitungannya tuh ada 7 huruf. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 gitu. Karena K-nya ini kita hitung satu, karena dia akan sebelahan gitu. Kita hitung dia sebagai satu kesatuan. Jadi ini harusnya 7 di sini. 7 faktorial per 2 gitu. Karena K-nya kita hitung ini. Nah, kurangin sama ini kan. Nah, ini juga artinya permutasi 2. Ini sama dengan ada 7 kan. Karena 2-nya kita jadiin satu kesatuan kayak si K tadi. Per 2 faktorial sama dengan 7, 6, 5, 4, 3 per kali 2 per 2 gitu. Coret-coret. Nah, oke. Apakah ini udah selesai? Apakah ini udah selesai? Ternyata, kalau kalian bilangnya ini udah selesai atau belum? Oke, next ya. Oke, terus kalian mikirkan misalnya gimana kalau K-nya sebelahan, 2-nya sebelahan. Sebenarnya kasus itu udah misalnya kayak gini. KKSN2201. K-nya gabung, 2-nya gabung. Sebenarnya ini udah kemungkinan terjadi, udah terjadi di sini nggak sih? Kan dia udah ngitung semua kemungkinan ketika K-nya sebelahan. Jadi ini tuh pasti udah kehitung di sini, di KK. Ketika K-nya gabung. Ini pasti udah kehitung. Nah, masalahnya dia kehitung di KK, dia kehitung di sini juga kan? Yang enggak. Jadi dia kehitung di sini, kehitung di bawah juga. Gitu. Ya kan? Padahal kita cuma mau ngitung dia satu kali. Artinya kayak tadi inklusi eksklusi kan. Jadi kalau kita mau misalnya K gabung 2, itu ya K-nya aja ditambah 2-nya aja dikurangin sama si itunya kan. Nah yaudah, artinya ketika si ini tadi, ini kan udah full nih. Kita kurangin sama ini kakak plus 22 dikurang itu. Sekarang kita tambahin kan. Karena ini udah kekurang 2 kali, jadi kita tambahin 3 tambah. Tambahnya sekali aja kan. Karena ini kita maunya si kakak dan dua-dua yang berseberas, yang dua-duanya sebelahan kayak gini, itu kehitungnya 2 kali. Padahal kita cuma mau ngitung dia sekali. Jadi ini harus kita tambah gitu. Ya kasusnya sama kayak yang sebelumnya tadi ya. Tambah kalau K-nya kakak dua-dua gitu. Kalau kakak dua-dua gimana? Ada ya udah artinya P permutasi biasa kan? Permutasi biasa. Kalau yang urutan-urutan kayak gitu tinggal ini aja kayak gini. Jadi dia karena ini kita hitung satu kesatuan, duanya juga kita hitung satu-satu kesatuan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma ada 6 angka. Tuh. Nah, jadi tinggal 6 faktorial aja. Oke, jadi ini ada 6 faktorial. Gitu. Kenapa 6 faktorial? Gini, misalnya kita punya A, B, C, D, E, F nih. Kita cuma mau tahu susunan ini. Kita nggak mau ngambil misalnya kalau yang rumus di atas kan kita cuma mau ngambil 2 doang, misalnya A dan C. Atau kalau kita mau ngambil 3 A, B, C gitu. Nah, kalau kita cuma mau tahu urutan ini atau A, B, D, E, C, F gitu. Kan ini bisa aja kan. Nah, ini tuh tinggal sih dianya 6 faktorial. Ini ada 6 angka, 6 huruf 6 faktorial. Kenapa 6 faktorial? Karena kayak gini. Misalnya ada 6 tempat kan. Di tempat pertama ini ada 6 kemungkinan kan. Bisa aja yang di sini A, atau yang di sini B, atau yang di sini C gitu kan. Atau D, atau E, ya, atau F gitu. Jadi di sini tuh ada 6 kemungkinan. Dikali. Nah, di sini kan misalnya tadi udah si A. Artinya sisa tinggal 5 kan. Yang bisa, yang mungkin menempati di sini. Bisa aja A, C, atau A, D gitu. Nah, ada 5 kemungkinan. Jadi kita kali 5. Kali, ya udah misalnya udah si A sama si F nih ternyata dia udah ambil. Artinya sisanya berapa yang mungkin menempati digit ketiga ini.
Ya udah, artinya sisanya ada 4 kan. Kali, ya udah nanti sisanya bakal 3 kali 2 kali 1 gitu. Jadi kalau buat susunan doang, susunan itu ya tinggal n faktorial. Ini kan 6 faktorial. Gitu. Jadilah ini, udah. Ini kalau mau diambil, atau kalau susunan doang, atau kalau susunan doang, susunan n objek sama dengan n faktorial aja. Ya pokoknya yang tentang susunan-susunan itu namanya permutasi ya. Oke, jadi ini udah 6 faktorial. Yaudah nanti sisa, nanti kayak gini. Konsepnya adalah si P ini permutasi semuanya, semua kemungkinan, dikurangin kalau si kakak tambah 22 dikurangin, kan dia kehitung 2 kali. Kakak 22 gitu kan. Jadinya sama dengan semua kemungkinan dikurang kalau K-nya dempetan, dikurang kalau 2-nya dempetan, ditambah kalau K-nya dempetan, 2-nya juga dempetan gitu. Karena ini kehitung 2 kali. Gitu. Jadi udah tinggal ini berapa, dikurang ini, ditambah ini. Gitu. Kalau aljabarnya, ya udah kita sekalian ini ya. Ini waktunya muat nggak ya sih? Nanti karena aku mulainya agak telat tadi, jadi agak aku lebihin dikit ya. Oke, jadi semua kan ya udah ya 8 sama dengan semua ini kan 8 faktorial per 4 ya. Ini sama aja 8 faktorial per 4. Ini nggak apa-apa. Kita belajar aljabarnya juga. 8 faktorial per 4. Dikurangin ini ini kan 7 faktorial per 2. Ini juga 7 faktorial per 2. Dikurangin 7 faktorial per 2, dikurangin 7 faktorial per 2, ditambah 6 faktorial gitu kan. Sama dengan 8 faktorial per 4, dikurangin, kan ada 2 kali. Kurangin 2 kali 7 faktorial per 2, ditambah 6 faktorial. Sama dengan, ini habis ya, coret-coret. Ini 8 faktorial per 4, dikurang 7 faktorial per, 7 faktorial kurang 7 faktorial ditambah 6 faktorial. Nah, kayak yang sudah kita pelajari sebelumnya, 6 faktorialnya ini, kan ini pasti 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ya enggak? Jadi ini kan 8 kali 7 per 4 kali 6 faktorial. Dikurang 7 kali 6 faktorial. Ditambah 6 faktorial gitu kan. Ya kan? Jadi 6 faktorialnya kita bisa tarik ke depan. 6 faktorial ini jadi berapa sih? 2 ya. Oke. 6 faktorial dikali. Nah, ini kan sisanya 14 nih. 14 dikurangin 6 faktorialnya kalau ditarik ke depan. Jadi ya sisanya 7 ditambah 1. Ya nggak, kalau sini nggak. Ya nggak. 6 faktorial kali 17 dikurang 6 faktorial kali 7 ditambah 6 faktorial kali 1. Gitu kan. Jadi berapa nih? 6 faktorial dikali 8. Dah. Ini sebenarnya belajar aljabar aja. Cuma kalau mau dihitung semuanya manual juga nggak apa-apa. Cuma kan kalau riweh ya. Tinggal ini aja 8 dikali 6 faktorial. Udah. Ya ini ntar dihitung aja kalau nanti soalnya riweh. Hitung aja.
Setidaknya kita tidak perlu menghitung sebegini banyak ya. Oke. Sebenarnya masih ada ini sih. Kombinatorika. Pigeonhole principle. Iya, udahlah ya. Oke, paling ini tuh matematika tambahan doang nanti. Sebenarnya matematika informatika kan yang ini kan, yang satu 2 3 ini. Jadi ini paling review satu 2 3, paragraf sama logika campuran lagi. Ya udah deh. Apa pigeonhole-nya pindahin ke sana ya? Apa latihan soal dulu? Ya udah deh. Ini pigeonhole-nya aku pindahin di yang sini. Pigeonhole. Oke, kita latihan soal dulu aja. Pakemin di kombinatorika dulu. Oke. Nah, sekarang ini. Ada 7 orang yang ingin pergi ke bioskop. Sebut mereka A, B, C, D, E, F, G. Mereka duduk bersebelahan, namun terdapat aturan mengenai posisi duduk sebagai berikut. A nggak mau duduk di sebelah B. C pengen duduk di sebelah D. E ingin duduk di pojok kiri. F tidak ingin duduk di sebelah E. Berapa banyak urutan duduk? Ini kan sebenarnya sama aja kayak gini kan. Mirip-mirip, cuma dia lebih complicated. Tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan. Tapi dia juga nggak mau nih, A, B duduk nggak mau duduk sebelah B, C ini ingin duduk sebelah D, dan segala macam. Nah, oke kalau gitu ada A, B, C, D, E, F, G. Karena A ingin duduk di sebelah D, maka C ingin duduk di sebelah D, maka kayak tadi C sama D ini dijadiin sepaket gitu. C sama D ini dijadiin sepaket. Jadi ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dihitungnya kita punya 6 angka doang. Tuh. Karena C sama D-nya ini kita jadiin sepaket. Karena C ini pengen duduk di sebelah D. Gitu. Nah, lanjut. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Tapi si E ini pengen di sini, di paling kiri. Ya udah kita kasih E paling kiri gitu. Artinya sisanya kita tinggal nyusun buat segini. Nyusun buat 5 eh dengan ya udah nyusun tinggal buat 5 ini tuh. Jadi ada berapakah? Oke. Jadi yang pertama semuanya kan. Semua semua artinya yang ini udah. Yang kedua ini udah bisa, ini juga udah. Jadi tinggal 5 faktorial kan. Ya nggak yang tadi. Di sini bisa aja A, B, C, D, F, G gitu kan. Terus nanti berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. Jadi semuanya tuh kalau kita mau nyari kemungkinan susunan dari 5 orang ini, maka kita eh, 5 kali 5 faktorial. Nah, terus semuanya itu ada 5 faktorial kan. Tapi ini kan kita kalau kita ngitungnya kalau C sama D-nya sebelahan kayak gini. Nah, ada kemungkinan D sama C gini kan, kebalik gini. C kan tetap duduk di sebelah D gitu. Ya ada kemungkinan CD, ada DC gitu. Jadi ini kita kali 2. 5 faktorial ketika CD, 5 faktorial ketika DC. Jadilah 5 faktorial kali 2. Oke, next. Nextnya itu kita ke ini. Ada 7 orang. Oke. A kan nggak mau duduk sebelah B. Artinya ini kita kurangin
ketika yang pertama tuh kurangin kalau A-nya duduk di sebelah B. A duduk di sebelah B. Gitu. Ketika A duduk di sebelah B artinya ya udah AB-nya kita jadiin sepaket. Artinya ini sisanya kan eh kita perhitungkannya cuma ya kita sebelah sini aja. AB kan. Jadi paling AB-nya sepaket, CD-nya sepaket, E-nya udah paling kiri. Habis itu eh ya, habis itu E-nya udah paling kiri, F sama G. Jadi ini ada 4 faktorial. Nah, ini tuh ada kemungkinan AB, ada kemungkinan BA. Ya nggak? Jadi kita kali 2, CD-nya juga mungkin CD, mungkin juga DC. Jadi ini kita kali 2. Gitu. Oke, kita kurangin segini. Nah, terus dikurangin lagi ketika E-nya tuh sebelahan sama F. Ya nggak? Wait, 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 wait. Aku pikir dulu. Kita coba dulu ya. Oke, oke, oke. Aman-aman. Ketika E-nya sebelahan sama F. Artinya ini tuh susunannya udah ada nih. Di sini E, di sini F. Sisanya tinggal 7, 3 tempat lagi. Ini tuh merebutkan A, B, C, D, sama G gitu kan. Artinya ada 4 faktorial dikali CD-nya ada kemungkinan CD sama DC. CD sama DC. Jadi kali 2. Nah, kayak yang tadi, ini tuh kemungkinannya ada gimana kalau ada kasus yang tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kasus misalnya ini E, ini F, ini A, ini B, C, D, G gitu. Misalnya. Ini F-nya deketan sama E, A-nya deketan sama B. Artinya ini kan udah kehitung di sini, udah kehitung di sini juga kan? Kehitungnya 2 kali kan? Jadi ya udah ini kita bedain aja. Jadi kita harus kurangin ini, kurangin keadaan ketika oke, ini kurangin, tambahin ya, tambah. Karena dia kehitung 2 kali, jadi kita tambahin sekali kan. Tambah ketika E-nya sama F, A-nya sama B gitu kan. Ya udah, artinya ini ada berapa? EF, artinya ini kita kayak gini, 1, 2, 3, E, F, artinya kita tinggal ngitung buat AB, CD, sama G kan. Ya kan, artinya ini tuh ada 3 faktorial. Ini nih, kan. Jadi ada kemungkinan di sini AB, CD, atau G, sama G. Atau AB, G, CD gitu. Tapi lagi-lagi, ini ada kemungkinan AB, susunnya AB atau BC. AB atau BA. Jadinya 3 kali 2, CD-nya juga kemungkinan CD atau DC gitu kan. Jadi ini kali 2 juga. Gitu. Ya udah, jadi semuanya kita tambahin, kita kurangin. Jadi ini 5 faktorial kali 2. Oke. Jadi sekarang kesimpulannya 5 faktorial kali 2, 5 faktorial itu 120. 120 kali 2 itu 240. 240 dikurangin AB berapa ini? 4 faktorial itu 4 kali 6, 24. 24 kali 4 berapa? 48, 96 ya. Kurang 96 dikurangin
dikurangin sama ini 24 kali 2. 24 kali 2 48 ditambahin sama 3 faktorial kali 4. 3 faktorial kali 4 ini kan artinya 4 faktorial ya. Jadinya 24. Ini berapa nih? Ya ini riwah ya. Kalau mau juga bisa kayak gini nih. Yang tadi, kayak tadi. 5 faktorial kali 2 dikurangin 4 faktorial kali 4. 4 faktorial kali 4 dikurangin 4 faktorial kali 2 ditambah 4 faktorial sama dengan 4 faktorial. Artinya ini 5 kali 2 kan. Kecepatan nggak? Kecepatan nggak, guys? 5 faktorial. Kan ini jadinya 5 kali 4 faktorial kan. Kalau 4 faktorialnya dimajuin ke depan, sisanya 5 kali 2 gitu. Jadinya 10. Ah, enggak. 4 faktorial dikali 10 kan sama aja 5 faktorial kali 2 kan. Terus dikurangin 4, dikurangin 2, tambah 1. Ya enggak, ini kan 4. Ini 2. Ini 1 kali 1 kan. Ya, karena aku lebih suka menghitung begini, jadinya ini 4 faktorial dikali berapa nih? 5 ya? Berapa nih? 120. Ya nggak sih? Ada nggak 120? Pada nih. Ya ini juga artinya 120. Gitu. Bener gak? Salah ya? Salah sih. Kayaknya salah deh ini. 10. 240, 4 faktorial kali 4. Oh, enggak deh, enggak. Bener, bener, bener. Ini 1, 3. 144. Min 144. Min 120. Ya, benar. 120. Oke, jadi jawabannya 120. Gitu. Jadi sebenarnya harus teliti sih. Ya, enggak. Oke, sampai sini paham. Em, ada 7 orang yang pergi ke bioskop. Oke. Jadi yang bisa bisa dulu aja. Jadi ya teknik menggabungkan ini. Oke, adakah yang mau diulang atau ini nih gampang nih kalau mau coba nggak? Terdapat 4 ekor bebek berwarna merah. Ini kayaknya bukan kombinasi sih. Itu aja. Tinggal dikit juga waktunya. Oke, gimana ini? Terdapat 4 ekor bebek berwarna merah. 3 ekor bebek berwarna biru, 2 ekor bebek berwarna hijau. Kesembilan bebek tersebut diminta untuk berbaris oleh Padengklek dengan ketentuan setiap bebek yang berwarna sama tidak bisa dibedakan. Jadi mau bebek merah 1 sama bebek merah 2 itu sama aja. Terus untuk setiap pasang bebek yang berwarna sama, tidak boleh ada bebek lain yang warnanya berbeda yang berada di antara sepasang bebek tersebut. Ada berapa macam posisikah yang mungkin dalam barisan bebek tersebut? Untuk setiap pasang bebek yang berwarna sama, tidak boleh ada bebek lain yang warnanya berbeda yang berada di antara sepasang bebek tersebut. Mau coba dulu nggak? Coba dulu deh. Harusnya ini gampang sih.
Gimana? Oke, jadi kan sebenarnya untuk setiap pasang bebek berwarna sama, nggak boleh ada bebek lain yang warnanya berbeda yang berada di antara sepasang bebek tersebut. Jadi sebenarnya nggak boleh merah, merah, biru, merah, biru misalnya. Nggak boleh merah gitu. Ini kan kepisah. Ini juga kepisah. Ini kepisah. Nggak boleh. Jadi ya udah artinya M-nya sepaket. M-nya sepaket. M-nya ada 4 ekor. Terus birunya juga sepaket. 3. Sama hijau-hijau. Ya artinya kita cuma menentukan ya urutannya ini MBH atau MHB, BMH, BHM, HMB, HBM kan. Ini sebenarnya hanya 3 faktorial. Karena ada tiga kelompok, urutannya kayak gimana? Ya udah, artinya 3 faktorial sama dengan 6. Selesai. Oke. Paling udah sih, kayak gitu. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Atau mau SS? Tapi ya udah lah, kan ada ya. Jadi dikasih. Oke. Oke. Mungkin sekian buat hari ini. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku tutup. Ya nanti recordnya bakal dikasih ke sana. Oke, yaudah. Aku tutup ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Oke, sama-sama. Wait, aku matiin dulu.